Radang sendi atau dalam dunia medis disebut sebagai artritis adalah kondisi pembengkakan dan nyeri pada satu persediaan atau lebih. Rasa nyeri umumnya memburuk seiring bertambahnya usia. Selain nyeri, kondisi ini juga ditandai dengan rasa kaku di bagian sendi yang terkena. Penyebab kondisi ini ada bermacam-macam. Penumpukan batu kristal asam urat, infeksi, penyakit degeneratif dan penyakit autoimun adalah beberapa di antaranya. Berikut dua jenis radang sendi yang dibedakan atas penyebabnya. Osteoartritis, kondisi ini rentan menyerang lansia dan termasuk jenis radang sendi yang paling umum. Pada osteoartritis, bagian ujung dari tulang yaitu bagian tulang rawan mengalami pengikisan. Kondisi tersebut dapat terjadi secara perlahan dalam waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Suatu infeksi atau cedera pada sendi juga menjadi salah satu penyebab proses peradangan. Rheumatoid arthritis berbeda dengan osteoartritis yang merupakan suatu penyakit degeneratif. Rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit autoimun. Artinya, sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang lapisan kapsula sendi, suatu membran yang membungkus seluruh sendi. Ketika sistem imun menyerang membrana ini, peradangan dan pembengkakan terjadi. Perjalanan dari penyakit ini pada akhirnya akan merusak tulang rawan dari sendi. Faktor risiko radang sendi. Sejumlah faktor yang mampu meningkatkan risiko radang sendi meliputi riwayat keluarga. Beberapa jenis radang sendi diturunkan dalam keluarga. Jika orang tua atau saudara kandung mengalami kondisi ini, kamu berisiko juga untuk mengalaminya. Usia. Risiko osteoartritis, rheumatoid arthritis dan asam urat meningkat seiring bertambahnya usia. Jenis kelamin. Wanita ternyata lebih berisiko mengalami kondisi ini jika dibandingkan pria. Riwayat cedera sendi sebelumnya. Individu yang pernah mengalami cedera pada persendian, misalnya saat berolahraga, lebih berisiko terserang kondisi ini. Obesitas. Kelebihan berat badan dapat memberi tekanan pada persendian, terutama lutut, pinggul, dan tulang belakang. Gejala radang sendi. Tanda dan gejala dari radang sendi, antara lain, nyeri yang berskala ringan hingga sangat berat. Kaku pada sendi. Bengkak pada sendi. Kemerahan kulit pada bagian sendi yang meradang. Ruang gerak sendi menjadi terbatas atau terganggu. Diagnosis radang sendi. Dokter akan mendiagnosis kondisi ini melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Melalui pemeriksaan fisik, dokter melihat ada atau tidaknya bengkak, kemerahan, rasa hangat dari sendi yang terlibat. Selain itu, dokter juga mencari ada atau tidaknya nyeri dan memeriksa ruang gerak dari sendi. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati kondisi ini bervariasi tergantung pada jenis radang sendi. Obat radang sendi yang umum digunakan meliputi obat antiinflamasi nonsteroid, steroid dan jenis krim dan salep yang mengandung mentol atau capsaicin. Obat antirematik pemodifikasi penyakit juga bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan rheumatoid arthritis dan menyelamatkan sendi dan jaringan lain dari kerusakan permanen. Salah satu obat herbal yang kami sarankan untuk mengatasi radang sendi adalah Sendifit. Sendifit merupakan salah satu produk kesehatan herbal yang telah terbukti banyak mengandung khasiat dalam mengobati berbagai jenis gangguan sendi baik itu kronis maupun non-kronis. Salah satunya mampu mengobati masalah sakit pada persendian akibat dari asam urat dengan cepat dan aman tanpa efek samping. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan jangkauan gerak dan memperkuat otot-otot di sekitar sendi. Dalam beberapa kasus, belat atau kawat gigi juga diperlukan. Operasi. Jika tindakan konservatif tidak membantu, dokter mungkin menyarankan operasi, seperti perbaikan sendi. Dalam beberapa kasus, permukaan sendi dapat dihaluskan atau disejajarkan kembali untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fungsi. Penggantian sendi. Prosedur ini menghilangkan sendi yang rusak dan menggantinya dengan yang buatan. Sendi yang paling sering diganti adalah pinggul dan lutut. Fusi sendi. Jenis prosedur ini lebih sering digunakan untuk sendi yang lebih kecil, seperti di pergelangan tangan, pergelangan kaki dan jari. Tujuannya untuk menghilangkan ujung dua tulang di sendi dan kemudian mengunci ujungnya bersama-sama sampai sembuh. Pencegahan radang sendi. Tergantung pada penyebabnya, penyakit radang sendi ada yang dapat dicegah, tetapi ada juga yang tidak dapat dicegah. Sebagai contoh, penyakit radang sendi yang diakibatkan suatu penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis tidak dapat dicegah.
Namun, radang yang terjadi akibat gaya hidup seperti batu kristal, asam urat, dan osteoartritis dapat dicegah dengan cara memiliki pola makan yang sehat, rajin berolahraga, menjaga berat badan agar tetap ideal, selalu berhati-hati agar terhindar dari cedera. Terima kasih telah menonton video ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya.